Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, inilah 4 sholat sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Rugi apabila ditinggalkan. Sholat sunnah memang tidak wajib, namun jika sholat-sholat sunnah ini ditinggalkan, maka kita bisa sangat rugi besar. Meski tergolong sunnah, namun mengamalkan sholat ini sebaiknya tidak luput, sehingga menjadi rutinitas kita di samping menunaikan ibadah wajib. Mengapa demikian? Beberapa sholat sunnah memiliki keutamaan yang jika ditinggalkan, maka rugi besar. Sebab keutamaannya sholat sunnah menjadi wasiat Rasulullah SAW agar kita berupaya melaksanakannya. Rasulullah mewariskan agar kita berupaya selalu melaksanakannya. Apa sajakah 4 sholat sunnah tersebut yang sangat rugi bila ditinggalkan? Simak penjelasannya berikut ini. Sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sholat sunnah juga sering disebut sebagai sholat malam, sholat lail, qiyamul lail. Ini selalu Rasulullah SAW kerjakan, sebab bagi Rasulullah sholat ini wajib, sedangkan bagi umatnya adalah sunnah muakkad. Sholat tahajud juga merupakan satu-satunya sholat sunnah yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Berikut keutamaannya. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai sesuatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. 2. Salat witir. Seperti halnya salat tahajud, salat witir juga senantiasa Rasulullah kerjakan. Beliau juga mewasiatkan agar kita memelihara salat dengan rakaat ganjil tersebut. Hal tersebut diperkuat sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kalian tambahan sholat, maka peliharalah dia, yaitu sholat witir. Hadis riwayat Ahmad. Sholat witir merupakan salah satu dari 3 wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah untuk senantiasa dikerjakan dan jangan sampai ditinggalkan. Ketiga, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh hendaklah kita upayakan sekuat tenaga untuk selalu kita amalkan. Keutamaannya yang luar biasa sungguh membuat kita merugi jika meninggalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, 2 rakaat salat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam mengerjakannya, Rasulullah senantiasa menjaga salat sunnah ini, bahkan melebihi salat sunnah lainnya. 4. Salat duha. Jika salat tahajud dan witir dikerjakan di malam hari dan salat fajar dikerjakan setelah terbitnya fajar, maka salat duha adalah salat sunnah yang dikerjakan di pagi hari. Keutamaan dari salat sunnah duha cukup luar biasa, karena Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar selalu mengerjakannya. Kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan atau ayyamul bid, salat duha 2 rakaat, dan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak hanya itu saja, ternyata mengenai 8 keutamaan salat sunnah rawatib, manfaatnya sungguh luar biasa. Salat sunnah rawatib merupakan salat yang memiliki sederet keutamaan yang mulia. Oleh sebab itu perlu diketahui keutamaan salat sunnah rawatib agar termotivasi untuk melaksanakannya. Salat sunnah rawatib adalah salat pelengkap salat fardu 5 rakaat. Salat ini terdiri atas salat sunnah rawatib qobliyah atau yang dilaksanakan sebelum salat fardu dan ba'diyah atau salat yang dilaksanakan setelah salat fardu. Keutamaan salat sunnah rawatib disampaikan melalui firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW. Jika memahami sederet keutamaannya, maka seorang muslim pun berlomba-lomba untuk terus melaksanakan salat tersebut. Salat ini termasuk salat sunnah yang ditentukan waktu pelaksanaannya. Adapun salat sunnah yang dilakukan karena terjadi sesuatu seperti tahiyatul masjid, sunnah wudhu, hifdil Quran, dan lain sebagainya. Selain itu ada salat sunnah yang dilakukan karena menginginkan sesuatu seperti istikharah, taubah, dan salat yang tidak tergantung sebab maupun waktu adalah salat sunnah mutlak. Terdapat jenis salat sunnah lain yang ditentukan waktunya seperti salat id, duha, witir, zawal, dan syuruk.
Ketentuan waktunya pun berbeda-beda dan untuk sholat sunnah rawatib adalah setelah dan sebelum pelaksanaan sholat fardu. Keutamaan sholat sunnah rawatib sangat besar dan mengagumkan. Untuk mengetahuinya, berikut sederet keutamaan sholat sunnah rawatib dan penjelasannya. 1. Berpengaruh terhadap nasib seorang muslim. Sholat rawatib berpengaruh terhadap nasib seorang muslim, antara nasib bahagia maupun sengsara. Tolak ukur Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menilai hambanya adalah melalui sholatnya. Apabila seorang hamba memiliki kebiasaan yang baik dan benar dalam melakukan sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan melanjutkan penilaiannya terhadap amal lainnya. Sebaliknya, jika seorang muslim sholatnya sudah buruk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu melihat amal lain untuk memutuskan nasib hambanya. 2. Penyempurna sholat fardu. Keutamaan sholat sunnah rawatib yang berikutnya adalah sholat ini menjadi pelengkap dan penyempurna sholat fardu. Rasulullah SAW bersabda, sholat fardu, zakat, dan kewajiban-kewajiban lain bila masih tidak sempurna, maka dapat disempurnakan dengan yang sunnah. 3. Menyempurnakan amalan yang kurang. Keutamaan sholat sunnah rawatib yang berikutnya adalah mampu menyempurnakan amalan yang kurang. Adapun hadis yang memuat hal tersebut berbunyi, bila seorang hamba mengalami cacat atau kurang dalam amal ibadah, maka Allah berfirman, "Wahai para malaikat, lihatlah dahulu pada hambaku yang punya amal sunnah, sehingga itu bisa menyempurnakan amalnya yang kurang." 4. Amal yang pertama kali dihisab. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, amalan sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Jika melaksanakan sholat sunnah, maka amalan fardu lainnya disempurnakan. Berikut hadis yang memuat ketentuan tersebut. Sesungguhnya amal hambanya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat fardu, itu pun jika sang hamba menyempurnakannya. Jika tidak, maka disampaikan, lihatlah oleh kalian, apakah hamba itu memiliki amalan sunnah? Jika memiliki amalan sholat sunnah, sempurnakan amalan sholat fardu dengan amal sholat sunnahnya. Kemudian perlakukanlah amal-amal fardu lainnya seperti tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini, semua sholat sunnah dianjurkan untuk dilaksanakan. Dapat diketahui pula betapa pentingnya sholat sunnah. Bahkan Imam Ar-Rafi yang mengikuti mazhab Syafi'i berfatwa bahwa orang yang meninggalkan sholat sunnah rawatib layak ditolak kesaksiannya karena menyepelekan sunnah. 5. Dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Keutamaan sholat sunnah rawatib berikutnya adalah dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras dengan hadis riwayat An-Nasai dari Ummu Habibah. 12 rakaat yang ditunaikan seseorang, maka sebuah rumah di surga akan dibangunkan untuknya, yakni 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat sebelum subuh. 6. Diharamkan dari siksa neraka. Keutamaan sholat sunnah rawatib yang keenam adalah seorang hamba akan diharamkan dari siksa neraka karena melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya. Hal ini sesuai dengan hadis sebagai berikut ini. Siapa saja yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkannya atas siksa neraka. Hadis riwayat Tirmizi. 7. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merahmati hambanya yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib. Berikut ini hadis riwayat At-Tirmizi terkait 4 rakaat sebelum asar. Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat At-Tirmizi. 8. Menandingi kebaikan dunia dan isinya. Keutamaan sholat sunnah rawatib yang selanjutnya adalah sholat ini menandingi kebaikan dunia dan isinya. Sholat rawatib tersebut adalah sholat sunnah fajar atau 2 rakaat sholat sunnah subuh. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan pengisinya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Demikian 8 keutamaan sholat sunnah rawatib yang menarik dan mengagumkan. Selanjutnya dapat diketahui, sholat sunnah rawatib dapat menyempurnakan ibadah wajib lainnya. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.